Betul betul. Al-Ghani itu maknanya aslinya orang butuh. Cuma sekarang diterjemahkan kaya. Jadi orang kaya itu tidak butuh disumbang, tapi dia butuh memberi. Dan yang lebih hebat lagi ternyata Bapak sekalian, dalam Asmaul Husna ini Allah tidak hanya maha kaya, tapi Allah juga punya sifat namanya Al-Mughni, yaitu maha mengkayakan. Ini luar biasa menurut pemahaman kami. Kita harus jadi orang kaya, tetapi tidak cukup ketika jadi orang kaya kalau kita belum punya sifat bagaimana mengkayakan orang lain. Kalau cukup orang kaya oligarki itu, dan itu akan membentuk namanya ideologi kapitalis. Maka sifat yang dimiliki oleh Allah dalam konsep ekonomi itu, Allah itu adalah Al-Ghani, tetapi juga Allah itu punya sifat namanya Al-Mughni, maha mengkayakan. Nah, kita sebagai orang yang bertauhid pada Allah, masa kita tidak percaya itu? Nah, Bapak-bapak sekalian, jadi dari situ Bapak-bapak sekalian, ini ada pepatah yang menginspirasi kami. Donald Trump ini presiden Amerika yang saat sekarang sudah nggak jadi presiden. Ada satu buku yang kita kaji dalam pengajian PCM. Makanya PCM kalau di Bojonegoro disingkat Persatuan Capek Miskin. Bukan pimpinan cabang Muhammadiyah, tapi PCM itu disingkat Persatuan Capek Miskin. Ngaji tentang bukunya Donald Trump itu, dia judulnya itu adalah Jangan Mengeluh. Di dalam satu bukunya itu dikatakan kalau kamu lahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda. Ini menurut saya dalam keyakinan kita ini adalah takdir. Kita tidak pernah memilih untuk lahir, tapi kita sudah kadung dilahirkan. Karena lahir itu kita tidak boleh memilih. Kalau seandainya boleh memilih, minta anaknya Pak Jokowi, ya kira-kira gitu kan? Bisa menjadi Kaisang sama siapa yang satunya itu? Gibran, ya kan? Terus bisa ditarik-tarik bagaimana mendesain jadi wakil presiden. Kalau boleh memilih. Tapi dalam doktrin tauhid kita, hidup ini lahir itu tidak bisa dipilih. Dan ini menjadi keyakinannya Donald Trump. Lahir itu tidak, kalau kamu lahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda. Tapi kalau kamu mau mati masih dalam kondisi miskin, berarti ada yang salah dalam hidup Anda. Bisa dipahami Pak ya? Nah ini kalau kita ngaji tauhid, ternyata jamaah yang berbahagia, kita harus memahami tentang takdir, kita harus memahami tentang ikhtiar, merubah nasib, dan yang terakhir nanti kita harus ngaji tentang bab tawakal. Jadi bapak-bapak, kalau kita nanti mau mati kok tiba-tiba masih tetap miskin, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ini nanti jangan tersinggung ya, tapi ini ngaji. Ini untuk merubah paradigma mental menjadi orang kaya, tidak menjadi orang miskin. Ini sebenarnya dimulai dari ini. Bapak-bapak yang saya hormati, saya terus terang memahami, tua itu takdir. Jadi tidak bisa orang itu tidak mau tua, itu tidak bisa. Orang kita ini juga nggak ada ilmu untuk nelungsumi, ngerti nelungsumi? Kalau ular itu kan, ular atau apa ya? Itu bisa nelungsumi. Kulit kita ini yang lama-lama mengkerut nanti. Takdir. Tapi di usia tua itu sehat itu pilihan. Itu maksud saya. Nah yang tidak bisa dirubah dalam hidup ini itu hanya takdir. Takdir kita tidak pernah bisa memilih untuk menjadi lahir anaknya siapa. Tidak bisa dipilih Bapak-Ibu sekalian. Maka Donald Trump itu betul
Betul, kalau kamu lahir dalam kondisi miskin itu bukan salah Anda. Tetapi kalau kamu mau mati masih dalam kondisi miskin, itu berarti ada yang salah dalam hidup kita ini. Saya jamaah yang berbahagia, saya sering menyebut pada mahasiswa saya, istilah 3 kali 3 itu pasti 9. 3 ditambah 3 itu pasti 6. Kalau 3 dikurangi 3 itu pasti 0. 3 dibagi 3 itu pasti 1. Jadi dalam hidup ini ada pilihan, kamu ingin mendapatkan dalam hidup itu 9 atau ingin mendapat hidup ini 6 atau 0 atau 1, itu pilihan. Dan itu adalah rumus takdir yang bisa dirubah dalam hidup ini. Ternyata yang namanya memilih perkalian, pembagian, pengurangan atau penambahan. Dan itu pilihan-pilihan hidup. Sayangnya jamaah yang berbahagia, mental kita ini tidak mau bekerja keras tapi ingin mendapat nilai 9. Gini betul. Mental kita ini mental instan, tidak mau bersusah-susah tapi ingin mendapatkan sesuatu yang enak. Itu menyalahi takdir pengumuman. Naksir wong Jakarta tapi manggone panggah di ujung ora ketemu. Paham maksudnya? Ini loh. Maka dalam ilmu tentang mental kaya, manusia itu dibagi menjadi 4 tingkatan, Bapak sekalian. Ini sing cek nom-nom itu penting. Makanya saya dulu itu bener. Saya kalau tingkat kemiskinannya ekstrim di rumah saya Nganjuk, tapi dengan niat awakmu kudu lunga le. Nek tetap ndek kene kowe dadimu paling ya tukang ngarit. Mohon maaf, saya bukan mengecilkan kan. Dan dalam hidup ini orang besar itu pasti lahir dari kesulitan yang besar, itu rumus. Nah, yang terjadi mentalitas umat Islam yang hari-hari ini yang disenyoki oleh senyok gorgonya itu, ada yang kita sebut dengan istilah mental perampok. Mental, apa mental perampok itu Pak Bu? Orang yang tidak ingin menkerja keras tapi ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Lihat perampok itu, dia tidak penting orangnya perlu dibunuh bahkan diperkosa dengan cara yang cepat ingin mendapatkan. Maka kalau anak-anak kita ini dididik, Bapak-Ibu sekalian, saya ini sudah ngajari anak saya, walaupun saya punya uang, kalau mau minta itu saya selalu mengatakan, doakan ya nak, orang tuamu itu bisa mencari. Anak saya ini dan saya sudah ngomong sama istri saya, mendidik anak jangan dihitung biaya, tapi harus dihitung dengan investasi. Kalau mendidik anak tiba-tiba dihitung biaya, itu kapitalis menurut saya. Karena sekarang ada calon presiden yang ada kesalahan berpikir, dan mudah-mudahan nanti kalau dia ditakdirkan jadi presiden, dia selalu berpikir kalau negara ini mendidik, mengeluarkan dana pendidikan dihitung biaya, maka selamanya tidak akan jadi. Karena selalu dihitung-hitung dengan angka. Tapi kalau negara ini mengeluarkan dana pendidikan itu dihitung investasi untuk kemajuan pembangunan, indeks pembangunan manusia ke depan, itu yang benar. Dan ini jamaah yang berbahagia, biar tidak mendidik mental perampok. Saya selalu mengatakan sama anak saya, doakan. Dan saya selalu memberi di saat last minute. Biar anak saya nyadari bahwa hidup ini sulit nak. Tidak gampang. Siapa yang mengatakan hidup ini gampang? Salah. Saya mau ke sini tadi itu sulitnya bukan main. Sampai jam 2 saya bangun, gitu. Dan di dalam Islam, dalam ilmu yang melawan mental perampok itu tidak ada dalam Islam ini. Ujuk-ujuk itu kan, ngerti ujuk-ujuk itu? Kenapa ujuk-ujuk itu? Sri Mulat kau mak bedindu, ujuk-ujuk, kono. Nah, mental perampok ini ternyata jamaah yang berbahaya yang paling besar. Maka anak-anak kita ini mana mungkin menjadi orang mental kaya, yang tidak mau belajar kok ingin dapat nilai baik, itu mesti ngerepek itu. Gini betul.
Tidak mau bekerja keras kok tiba-tiba jadi orang kaya. Dari mana itu? Melawan takdir. Dan ini yang terbesar yang menyebabkan umat Islam ini lemah. Maka kita ini pernah dikritik sama Herman Kertajaya, itu orang Kristen tapi menjadi tenaga. Wong Rasulullah itu loh. Seharusnya umat Islam ini kayak Rasulullah. Dan saya pernah membaca bukunya tentang Muhammad sang pendagang itu. Rasulullah itu ternyata 63 tahun. Jadi orang miskin itu hanya 3 tahun. Nah berarti Bapak Ibu sekalian, selebihnya itu mentalnya Rasulullah itu menjadi mental kaya. Kayak orang sekapuk yang banyak pedagang. Wong pedagang itu ya biasa, kadang-kadang ya rugi, kadang-kadang bati, kan gitu. Sekapuk betul ya. Nah, kalau kita hitung dan Rasulullah itu coba mengajarkan kepada kita, dia lahir sudah dalam kondisi yatim. Dalam waktu yang amat singkat menjadi yatim piatu. Pada saat dia mencari identitas dirinya harus, bahkan kalau dalam fikih itu ada anak sesusuan tidak boleh dikawin. Ini ternyata juga Rasulullah pada waktu itu ya kena disusui oleh ibunya orang lain. Tetapi mentalitas yang dimiliki oleh Rasulullah menjadi bukan mental perampok. Dan kita tahu dalam sejarah ternyata Rasulullah umur 25 tahun ketika menikah kepada Khadijah, dia ternyata ditemukan maharnya itu adalah, kalau kita hitung itu sudah bermiliar-miliar. Kalau sekarang kan hanya seperangkat alat, itu bukan sederhana itu, tapi itu melarat itu. Ya kan, bahkan ada teman saya ngamuk-ngamuk, anakku kok tak dol ngurus seperangkat alat, kira-kira begitu. Mental perampok ini mendominasi. Dan anak-anak kita kadang-kadang kesalahan kita ini ada salah didik. Tidak ingin mau bekerja keras tapi ingin mendapatkan sesuatu yang mudah. Nah, naik sedikit itu mentalnya pengemis. Bapak-bapak, pengemis itu apa yang sering diceritakan pengemis itu kira-kira? Bu, Ibu. Orang pengemis itu, mental pengemis itu selalu bercerita tentang keluh kesah yang dia miliki dengan harapan orang yang diceritain itu biar merasa iba. Gini betul. Itu pengemis itu. Dan ini kacau mental begini. Wong Allah itu, saya ngaji tentang surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Janji Allah itu, Allah tidak akan pernah memberi beban kepada orang kecuali sesuai dengan Berarti kalau ilmu kausalitas Bapak Ibu sekalian, di saat Allah itu memberi beban, bersamaan itu Allah itu memberi betul betul. Dan ayat itu dikatakan Allah itu selalu mengatakan pahala dan dosa itu berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Maka Islam tidak pernah mengajari tentang dosa waris. Kalau bapak-bapak melakukan kesalahan emang gue pikirin, kayak gitu kan, nggak ngefek. Bahkan saya ngomong sama istri saya, Mi, kita suami istri itu hanya ada di dunia. Nanti kalau saya sudah mati, tidak ada istilah suami dan tidak ada istri. Gitu betul. Al-Quran itu, kerabat itu hanya nah nanti gimana bah kalau kita di surga? Nah kalau kita nanti di surga itu bukan karena suami istri, tapi karena amal baik kita sama-sama kemudian kita ketemu. Makanya pernah ditanya, bah nanti kalau di surga kalau ada kalau surga itu senengannya wong lanang itu apa? Bidadari. Nah, bidadari nanti masa kamu ambil? Iya tak ambil saya bilang. Ya berarti nggak setia loh. Setia itu kan di dunia. Kira-kira gitu loh. Bu, kira-kira begitu. Nah, saya ingin sampaikan, ini penting tentang mental semacam ini. Nah, Allah sudah menyampaikan kepada kita, Allah akan memberi pahala dan Allah akan memberi siksa kepada seseorang itu berbanding lurus. Maka dalam surat An-Najm, wa'alaisa linsani ila masa, saya selalu ketua KBM Masyarakat Madani, saya ingin sampaikan sa'i itu artinya usaha.
Dan orang yang berusaha itu nanti, kata Allah, itu adalah berbanding lurus dengan apa yang dia lakukan. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, orang yang selalu berkeluh kesah itu sebetulnya mentalnya mental pengemis. Nah, kalau nanti ada anak kita, tetangga tinggal kalau ngomong berkeluh kesah, kamu termasuk orang-orang yang sudah hebat. Bahkan saya ngajar tentang ilmu sukses itu, bawaan-bawaan saya itu sudah kelihatan menjadi orang sukses dan tidak. Ketika saya kasih tugas itu, dia malah masa kurang. Pak, nggak ada tugas lain. Kalau orang pengemis gimana? Angger duwe tugas pasti ngeluh. Pak, kok akeh men to, Pak? Mahasiswa saya lihat kalau nanti tak kasih PR ngeluh, ya miskin itu, pengemis kamu jemleng. Tapi kalau orang sukses dikasih tugas, dia malah nantang, tidak ada tugas lagi, Pak. Karena dia rumusnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Allah tidak akan pernah ingkar, maka saya mengatakan kalau kamu mengeluh terhadap ujianmu, kamu bisa disebut orang yang tidak beriman. Kalau kamu mati pas ini, jangan-jangan kamu bukan orang Islam tapi kafir. Coba kalau ini kita yakini, kan redek juga itu. Itu betul. Loh, Allah itu ketika memberi cobaan kamu, janji Allah akan memberi bahwa itu cobaan itu berbanding lurus dengan kemampuan kok. Lah kalau kita dikasih cobaan kecil, kemampuan yang dia dengan kecil, berarti kita tidak dipercaya sama Allah. Tapi kalau kita dikasih cobaan besar dan Allah akan mendatangkan kemampuan yang besar, berarti kamu sudah termasuk orang-orang. Dan bapak-bapak, kita tahu ternyata rumusnya itu betul. Orang besar itu pasti lahir dari kesulitan yang besar. Itu rumus. Pengen masuk surga kok ringan-ringan, rasa pengumuman. Ya gitu loh. Lah yang dominan di Indonesia orang Islam itu mental perampok sama mental pengemis ini. Nah, rotok lumayan lah. Sekarang sudah muncul mental pegawai. Mental pegawai itu bapak-bapak, ya mending lah. Tapi orang jadi pegawai itu orang sugih. Atau sugih tapi gak sugih guys. Karena orang pegawai itu rata-rata gajinya itu sudah bisa dihitung. Makanya seperti saya ini, saya ketua panitra pengadilan agama kelas 1A. Kalau sampai saya itu punya Fortuner, itu harus dicurigai itu. Makanya mobil saya ya Rebon lah, rada lumayan cek rana. Tapi nanti kalau mobil saya itu Alphard, nah ini Solikin Jami ini koruptor ini, iso dihitung Pak. Karena kalau jadi pegawai itu sebetulnya, makanya orang-orang sukses kalau tidak mau jadi pegawai, karena pegawai itu membatasi rezeki. Ngerti maksudnya? Kan sudah dihitung, itulah. Kalau Pak Mustajab ini kan bukan pegawai, tapi pejabat negara. Rada akeh. Ya kadang-kadang itu dibujuk sama bupati itu. Saya nanti saudara-saudara kalau saya jadi bupati gaji saya infakkan, saya berikan. Ya gajinya titik. Tapi pendapatannya yang ya, jadi penghasilannya yang banyak, pendapatannya kecil. Gajinya bupati itu hanya 7 juta. Ya enggak ngefek. Tapi kalau nanti resmi nih. Nanti kalau pajaknya itu kan ada aturannya, capung. Makanya sekarang ini Kang Yoto sampai wedi nih, Kang Yoto itu Bupati Bener. Dari 8-10 tahun itu japung, jasa pungut. Jadi aturan negara itu Pak, kalau negara daerahnya itu pajaknya melampaui batas, nanti berapa persen resmi di Pak Bupati. Sampai Kang Yoto itu wedi nih, ngundang dicekel KPK dari apa itu jasa pungutnya itu anggaran wong moro di pendopo ganti duit ngono tukokne tanah. Nah saiki tanahe diwehne Muhammadiyah saiki. Tapi setelah dia enggak jadi bupati. Tanya sama saya, "Mas, ini tak wakafkan atau tak hibahkan?" "Kang, dihibahkan aja." Karena kesalahannya orang Muhammadiyah sekarang ini wakaf tapi pemberdayaannya enggak ada.
Makanya Bapak-bapak saya himbau, karena saya wakil ketua yang bidangi wakaf, istilah di Muhammadiyah sekarang bukan majelis wakaf dan harta benda sekarang. Sekarang berubah menjadi pemberdayaan. Maka dalam wakaf itu ada nadir, ada wakif, ada akad. Dan undang-undang kita kalau wakaf itu susah untuk dirubah ketika tidak bisa merubah akadnya. Makanya Kang Yoto sama gak usah diwakafno Kang. Wopodo nilainya Gusti Allah nek sama ikhlas. Jadi apa nih? Hibah kowe. Kalau hibah kalau nanti tidak bisa diberdayakan sesuai akad, iso didol. Ini undang-undangnya ngoten, Pak. Lah di Bojonegoro ini anak tanah satu kapling, harapannya orang kepada Muhammadiyah sangat besar. Iki arep diapakno. Arep ke kantor ya nyepit. Ngene mboten. Arep GTK ya ora marketable, arep didol ya ora oleh. Karena akadnya ngoten lho, Pak. Ini bapak-bapak wong kaya-kaya enggak usah. Nah, ini ada lagi Muhammadiyah Bojonegoro ini. Ada wakaf itu hampir 11.000 di tengah hutan. Arep dikongkon nggih pondok, aksesnya ya gak enek. Kan gak masuk akal itu. Lah nanti nek gak dimanfaatkan sama nadir kene ya dosa. Makanya nanti kapan kan ngaji tentang pemberdayaan harta. Saiki sing penting dadi sugih. Kembali wis kurang 1 menit. Mental pegawai ini bapak-bapak ya sudah lumayan lah. Antara pendapatan dan penghasilannya podo. Yang hebat Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan umat Islam biar menguasai ekonomi itu adalah mental entrepreneur, mental pengusaha. Makanya bapak-bapak yang saya hormati, kenapa Khalifah Ali itu pernah mengatakan, kalau seandainya kemiskinan itu berupa, maka pertama kali pedang saya ini yang akan menghunus. Yang disampaikan Imam Ali itu kemiskinan mental, bukan orang miskin. Kalau orang miskin kita jelas. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil. Yang kita lawan dalam Islam ini mental kemiskinan. Tetapi terhadap orang-orang miskin kita harusan beda. Nanti saya katakan, saya pernah ngomong begini loh Pak, kalau semua orang kaya nanti siapa jadi orang miskin? Biar nanti kita gantian, biar orang-orang miskin sana di Malaysia, sehingga orang Malaysia menjadi TKM di Indonesia, tenaga kerja Malaysia. Sekarang ini yang ada apa? Tenaga kerja miskin itu, karena kita miskin kemudian cari kerja di sana. Kira-kira itu Bapak sekalian. Orang yang memiliki jiwa entrepreneur, jamaah yang berbahagia, yang dipikirkan itu adalah bagaimana memberi, bukan bagaimana itu adalah meminta. Maka ketika ada pengumuman orang-orang kaya yang berinfak, yang bersedekah, yang dia itu adalah berzakat, yang ada dalam pikiran kita, suatu saat nanti saya akan seperti itu. Itu mental kaya. Tapi kalau mentalnya orang miskin mesti mengatakan kira-kira sampai ke aku atau tidak ya. Nah, maka mbok saya terus terang ini betul saat itu saya dipaksa untuk segera minggat dari rumah saya sana. Dan pada waktu saya rasakan betul ketika saya di Surabaya itu yang seharusnya 1 hari makan 3 kali, itu makan 1 kali. Itu bukan sederhana itu. Ya asli ganti duit. Ngerti maksudnya? Maka saat itu saya lihat dari sederhana dalam konsep Islam itu ternyata itu sikap hidup bukan mental. Kalau sederhana itu kita pahami sebagai umat Islam menjadi sikap hidup, maka umat Islam akan selamanya menjadi kelompok-kelompok penerima.
Tapi kalau sederhana itu kita pahami sikap mental, maka seharusnya orang sederhana itu adalah orang-orang kaya tapi hidupnya tidak bermewah-mewahan. Oh no. Jadi Pak Mustajab itu kalau misalnya jadi DPR RI sudah punya mobil Fortuner, ya gak usah mobil Alphard itu bermewah-mewahan. Ngerti maksud saya? Tapi kalau jenengan kesini naik sepeda ontel itu bukan sederhana, tapi asli nih sampean memang gak duwe. Paham maksudnya? Lah ini kita salah loh, sampean kok nggo sepeda ontel Pak? Iya saya hidup sederhana, ora sampean yang melarat iku. Ngerti lho maksudnya? Pun nggih, terima kasih, mohon maaf sudah jam 7.30. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi ceramah agama Islam yang sudah disampaikan oleh Bapak DR Haji Sholihin. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadikan ilmu yang bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga apa yang disampaikan bisa membawa semangat baru ya dalam kita berjuang di Muhammadiyah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar.